Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julita Roslin Elizabeth Zenrate, NIM 2133040101190, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang berjudul Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi yang diasuh oleh Bapak Hoto Samusir, SPD MSE. Selamat menyaksikan. Adapun beberapa hal topik yang akan kita bahas dalam metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pengertian dari metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, tahapan pengembangan sistem akuntansi. Yang ketiga, teknik dokumentasi sistem. Yang keempat, bagan aliran data. Dan yang kelima, bagan aliran dokumen. Baik, sebelum kita masuk pada topik yang pertama-tama kita harus tahu apa itu metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisa sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Ada 3 tahapan pengembangan sistem akuntansi yang akan kita bahas. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis pendahuluan. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dan yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Adapun yang menjadi contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistemnya itu. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. Dan yang terakhir, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Adapun juga beberapa hal yang menjadi isi laporan hasil analisis sistem, yang meliputi 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah yang ditemukan oleh analisis sistem, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang ketiga, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Dan yang keempat, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Dan yang terakhir, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Tahap pengembangan sistem akuntansi yang kedua adalah desain sistem. Desain sistem dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain secara garis besar. Ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang terakhir, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap pengembangan sistem informasi akuntansi yang terakhir adalah implementasi sistem. Implementasi sistem adalah dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen yang tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain ini, sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan finalnya nanti desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain. Untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut, teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan aliran data atau data flow diagram, dan yang kedua bagan aliran dokumen atau sering disebut dokumen flow chart.
Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan aliran data dan bagan aliran dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Bagan aliran data. Bagan aliran data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan aliran data antara lain proses, aliran, penghubung, tempat penyimpanan atau data arsip, sumber atau tujuan data, masukan atau keluaran. Teman-teman bisa melihat gambarnya di layar di atas. Baik, pembahasan terakhir kita adalah bagan aliran dokumen. Apa itu bagan aliran dokumen? Bagan aliran dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan aliran dokumen antara lain. Nama simbol dokumen. Uraian. Untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contoh. Faktur penjualan, surat order penjualan, cek bukti memorial, bukti kas keluar atau masuk, dan lain-lain. 2. Dokumen dan tembusannya. Uraiannya untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Yang kedua, nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Yang ketiga, berbagai dokumen. Uraiannya untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Yang keempat, catatan. Uraiannya untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contoh, jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Yang keempat, penghubung pada halaman yang sama. Uraiannya untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang keenam, uraiannya akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Yang selanjutnya, uraiannya awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Selanjutnya, penghubung pada halaman yang berbeda. Uraiannya, jika untuk menggambarkan bagan aliran suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan yang lainnya. Selanjutnya, kegiatan manual. Uraiannya untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal, dan lainnya. Selanjutnya, keterangan atau komentar. Uraiannya memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Yang selanjutnya, arsip sementara. Uraiannya untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara, artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A menuju abjad N menurut nomor urut dan T menurut tanggal. Selanjutnya, arsip permanen. Uraiannya, simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Selanjutnya, online komputer proses. Uraiannya menggambarkan pengolahan dan dengan komputer secara online, nama program ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, keying. Uraiannya menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya, pita magnetik. Uraiannya menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik, nama arsip ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, online storage. Uraiannya menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Selanjutnya, keputusan.
Uraiannya menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, garis alir. Garis alir uraiannya menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Selanjutnya, persimpangan garis alir. Persimpangan garis alir uraiannya jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Dan yang selanjutnya, pertemuan garis alir. Pertemuan garis alir digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya, mulai atau berakhir. Uraiannya untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Selanjutnya, dari pemasok atau masuk sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Selanjutnya, keluar ke sistem lain. Uraiannya, karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Demikian presentasi saya tentang metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Tunggu kelanjutan topik 3 yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Dadah.